Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Habib Ahmad Purba dalam video pembelajaran administrasi sistem jaringan. Kali ini kita akan membahas tentang DNS server. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana instalasi DNS server menggunakan aplikasi bin 9 pada sistem operasi Debian 10 yang akan dijadikan sebagai server. Lalu pada pertemuan selanjutnya dibahas bagaimana pembuatan beberapa domain. Dalam hal ini ada 3 domain yang sudah kita buat yang akan dimasukkan pada sebuah IP address server. Artinya 3 buah domain diletakkan pada satu IP address yang sama. Kali ini kita akan lanjutkan bagaimana pembuatan ketiga domain yang akan dimasukkan atau menggunakan IP address yang berbeda. Jadi, setiap domain pada pembahasan kali ini akan mempunyai IP address-nya masing-masing. Jadi tidak seperti pada pertemuan sebelumnya bahwa ketiga domain yang sudah dibuat berada pada IP address yang sama. Nah, karena ini materinya tentang lanjutan, maka hampir sebagian dari kegiatan ini sudah dijalankan atau sudah dikonfigurasi pada video pembelajaran sebelumnya. Jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara instalasi DNS server menggunakan bin 9, kemudian mengkonfigurasi 3 buah domain pada sebuah IP address yang sama, maka silakan dilihat pada video pembelajaran sebelum materi ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana membuat 3 domain yang akan diletakkan pada IP address yang berbeda. Atau dengan kata lain, setiap domain memiliki IP address-nya masing-masing. Oke, langsung saja pada aplikasi VirtualBox yang saya gunakan. Di sini sudah tersedia virtual machine dengan nama Debian 10 dan server yang sudah kita gunakan sebelumnya, di mana pada virtual machine ini sudah dikonfigurasi 3 buah domain menggunakan satu IP address yang sama. Nah, untuk materi ini kita akan konfigurasi agar ketiga domain tadi berada pada IP address-nya masing-masing, atau setiap domain memiliki IP address masing-masing. Untuk lebih singkat, karena ini materi virtual machine yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, maka kita cukup buat cloning saja untuk virtual machine ini agar kita gunakan untuk pembahasan materi 3 domain dengan IP address yang berbeda. Maka saya cloning dengan nama 10 Debian 10 DNS server 3 domain. Untuk snapshotnya saya berikan pilihan everything, lalu MAC address-nya saya buat generate new, lalu clone. Ini hanya untuk mempermudah aja kita cloning agar masternya masih tersedia. Oke, kita tunggu proses cloningnya.
Baik, di sini sudah berhasil di cloning. Maka hasil cloning ini kita jalankan untuk kita gunakan dalam konfigurasi 3 domain dengan IP address yang berbeda. Kita sudah bisa login dengan menggunakan super user. Saya gunakan user root, masukkan passwordnya. Baik, sekarang kita sudah berada pada prompt depan menggunakan user super root. Langkah pertama adalah kita cek dulu konfigurasi yang saat ini pada server. Pertama IP address, kita cek hasilnya, yaitu ada IP addressnya 192.168.101. Lalu di file host saat ini menggunakan domain utamanya adalah smkn14medan.sc.id. Kemudian di etc resolve.com, name servernya menggunakan IP address 192.168.101. Lalu kita cek atau berpindah ke direktori etc bin. Lalu kita lihat hasilnya, yaitu konfigurasi bin yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, yaitu di sini ada file name.condefault.zone, yaitu merupakan nama file yang berisi zona domain kita. Lalu ada file forward db smk14, kemudian db smkn binaan, dan db tkj. Itu adalah 3 buah file forward dan 1 buah file reverse, yaitu db192. Saya akan buka dahulu file, yaitu kondisi file name.con.defaultzone, yaitu file zona domain kita. Di sini zona yang sudah dibuat untuk ketiga domain adalah smkn14, lalu smkn binaan dengan masing-masing db-nya, lalu tkj.com, di mana masing-masing file db forwardnya yaitu db smkn14, lalu db smkn binaan, dan db tkj. Kemudian zona untuk file reverse-nya, ketiga domain ini cukup diletakkan pada satu zona reverse, yaitu 192.168.100. Oke, lalu kita lihat lagi file db forward, itu nano db smkn 14. Di sini hasilnya adalah nama domainnya adalah smkn14 medan.sc.id, kemudian dengan IP 192.168.101. Lalu kita lihat db smkn binaan, hampir sama dengan file forward db smkn14, yang membedakan hanya nama domainnya, yaitu nama domain di sini, IP address-nya sama. Karena memang konfigurasi sebelumnya bahwa IP address ketiga domain ini adalah sama. Lalu kita cek lagi file forward db
TKJ. Nah, DB-TKJ juga sama dengan file forward DB SMKN 14 dan DB SMKN binaan. Yang membedakan hanya nama domain di sini. Sementara IP-nya tetap sama. Oke. Nah, itu keadaan file forward. Lalu kita cek juga file reverse, itu DB 192. Di sini DB 192 reverse-nya adalah menggunakan untuk domainnya menggunakan SMKN 14 dengan IP yang digunakan adalah IP host ID-nya 1. Oke, itu keadaan konfigurasi saat ini di mana 3 buah domain dengan IP address yang sama. Nah, ini akan kita rubah bagaimana ketiga domain ini agar berada pada IP address-nya masing-masing. Dengan kata lain, IP address-nya berbeda. Oke, langkah pertama adalah pengecekan IP address tadi sudah kita lakukan. Nah, ini kita buat masing-masing IP address untuk ketiga domain. Maka kita lakukan pengeditan pada interface IP address. Caranya kita konfigurasi IP address-nya nano etc network interface. Lalu di sini kita tambahkan network yang baru. Cara menambahkan sama dengan perintah di atas, auto. Nah, di sini saya akan, karena LAN card kita cuma satu, maka pada Linux bisa menambahkan network atau LAN card virtual dengan cara menuliskan nama networknya atau nama adapternya, yaitu np0s3, lalu kita berikan tanda titik 2, lalu misalnya saya kasih angka 1, ini menunjukkan bahwa nama adapternya atau networknya np0s3 virtual pertama, kira-kira begitu maksudnya. Lalu IPS np0s3, lalu kita tambahkan virtualisasi yang virtual yang pertama, baru inet static. Jadi setiap domain yang akan kita buat, maka terlebih dahulu kita berikan IP address-nya. Kita tentukan IP address-nya. Address-nya misalnya 192.168.102. Jadi yang 101 nanti kita alokasikan untuk SMKN 14, lalu yang 102 kita berikan untuk SMKN binaan. Netmask-nya sama 255.255.255.0. Lalu kita tambahi network yang kedua, auto np0s3 untuk virtual yang kedua. IPS np0s3 virtual yang kedua, inet static, baru address-nya, karena ini untuk kita gunakan untuk tkj.com, maka kita berikan IP-nya 192.168.103. Lalu netmask 255.255.255.0. Selain menggunakan netmask 2550, bisa kita gunakan prefix 24. Namun di sini saya menggunakan netmask saja.
Nah, jika sudah, pastikan sudah kita set di sini 3 buah IP address, 101, 102, dan 103. Lalu simpan, Ctrl X dan Y, Enter. Nah, untuk menentukan yang mana IP address server utama atau yang merupakan IP server, maka untuk penentuan IP address IP server di sini adalah kita tentukan 192.168.101. Penentuannya itu kita set di file resolve. Jadi yang mana menjadikan IP server kita tentukan di resolve. Yang menjadi IP server nanti adalah kita tentukan 192.168.101. Jadi bedakan mana IP server, mana IP address untuk masing-masing domain. Oke, baik. Jika sudah, lalu kita restart service networking, restart. Pastikan berhasil, lalu kita cek IP address-nya dengan IP A. Maaf, salah ketik IP A. Nah, pastikan ketiga IP address yang kita set tadi 101, 102, dan 103 sudah muncul. Oke, bisa kita cek dengan menggunakan ping 192.168, 101, reply, lalu ping ke 102, reply, langsung ping ke 103, juga reply. Lalu bisa kita cek juga dari klien dengan Windows R. Pastikan sebelumnya bahwa IP address klien kita sudah di set. Lihat pada video sebelumnya bagaimana men-set IP address di klien. Kita coba ping ke 192.168.101, berhasil, ke 102 juga berhasil, ke 103 juga telah berhasil. Oke, koneksi dari klien kepada IP address sudah berhasil. Lalu kita kembali konfigurasi ketiga domainnya. Pertama kita kembali ke directory bin, lihat lagi isinya. Nah, yang perlu kita rubah di sini adalah masing-masing file forward. Pertama, file forward dbsmkn14 sebenarnya tidak perlu lagi kita rubah. dbsmk14 di sini tidak perlu sebenarnya kita rubah lagi. Kenapa? Karena IP-nya sudah pas, yaitu nama domainnya smkn14 Medan SCH.id, lalu IP-nya 192.168.101 juga sudah pas, sudah cocok. Lalu kita lanjut. Sekarang yang perlu kita rubah adalah file db.smkn binaan, di mana sebelumnya IP address SMKN binaan itu adalah 101, sementara pada perencanaan kita saat ini adalah kita berikan IP-nya 102 sesuai dengan IP address yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kita ganti menjadi 102. Lalu kita simpan. Lalu satu lagi file db tkj, karena ini kita rencanakan menggunakan IP address 192.168.103, maka kita ganti angka 1 yang ada di sini menjadi angka 3. Lalu simpan. Lalu kita lihat lagi isinya. Sekarang kita cek file reverse, yaitu nano db 192. Enter. Nah, di sini kita tambahkan host ID untuk
domain kedua sama scriptnya, yaitu smkn binaan.sch.id. Pastikan titiknya dibuat pada di belakang domain, lalu IP address untuk host ID 3 kita berikan untuk tkj domain tkj.com. Pastikan diakhiri dengan titik, lalu simpan, lalu enter. Oke, hanya itu konfigurasinya. Lalu kita restart layanan bin dengan cara etc atau service init d bin 9 restart. Pastikan hasilnya oke. Nah, jika oke, maka tidak ada masalah dengan konfigurasi yang kita buat tadi. Sekarang kita lakukan pengujian dengan menggunakan perintah ns lookup. Caranya, ketikkan ns lookup, lalu pada prompt yang muncul kita masukkan nama domain kita, pertama smkn 14 medan.sch.id. Nah, di sini server sudah terbaca menggunakan IP address 101 seperti tadi yang saya sampaikan. Dengan addressnya adalah 192.168.101 untuk port 53. Lalu untuk domain, di sini namanya smkn 14 medan.sch.id dengan addressnya 192.168.101. Oke, bagus. Lalu kita lanjutkan dengan domain yang kedua, yaitu smkn binaan.sch.id. Ini adalah domain yang kedua. Nah, di sini tetap juga menggunakan server yang sama, yaitu 101 pada port 53. Lalu addressnya untuk domain ini adalah sudah sesuai, yaitu 192.168.102. Oke, berhasil. Selanjutnya kita cek pada tkj.com. Nah, di sini sama, namun di sini sudah dialokasikan ke address 192.168.103. Oke, keluar menunjukkan bahwa konfigurasinya sudah tepat. Selain dengan pengujian ns lookup di atas, bisa juga dengan langsung kita gunakan ns lookup seperti ini, misalnya smkn binaan.sch.id. Nah, sama hasilnya. Atau pengujian lainnya bisa kita lakukan dengan cara ns lookup ke IP address-nya. Misalnya ns lookup 192.168.101. Nah, di sini namanya adalah smkn 14 medan sch.id. Lalu untuk ns lookup 102 sudah dikenali, yaitu namanya smkn binaan. Lalu untuk 103 namanya tkj.com. Nah, itu pengujian yang kita lakukan dari server. Sekarang bagaimana kalau pengujiannya kita lakukan dari klien? Kita hapus layar dari klien. Kita coba lakukan ping ke smkn 14 medan.sch.id. Nah, di sini sudah berhasil reply. Lalu cara yang sama kita lakukan ke smkn. Namun sebelumnya pastikan reply-nya di sini adalah sudah dikenali bahwa IP-nya adalah 192.168.101 untuk smkn 14 Medan. Lalu untuk smkn binaan, enter. Nah, di sini pastikan IP-nya adalah IP untuk domain yang kedua, yaitu 192.168.102. Lalu untuk tkj.com, nah di sini menggunakan IP 103. Oke, demikian bagaimana cara
membuat 3 domain dengan masing-masing IP address-nya. Idealnya adalah sebuah domain memang harus memiliki IP address-nya masing-masing. Demikianlah cara konfigurasi untuk 3 domain dengan masing-masing IP address-nya. Berikutnya nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya bagaimana cara membuat, pertama menginstalasi database, kemudian mengisi domain tadi dengan website sederhana dengan menggunakan HTML sehingga nanti bisa diakses halaman page-nya dari klien. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan bermanfaat dan berhasil untuk dilaksanakan atau dipraktekkan. Mohon maaf segala mungkin banyak kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.